Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Siswa-siswi MTS Muallimin kelas 7 full day yang sama-sama kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali ya dalam video pembelajaran untuk pertemuan kedua. Ya, setelah minggu lalu kita bertemu ya pada pelajaran fikih ya pada materi pembahasan yang pertama mengenai toharoh ya, definisi secara lughat wa syar'an ya, secara bahasa dan hukum syar'i yang menurut hukum fikih, dan kemudian dasar pensyariatan toharoh. Sekarang pada kesempatan hari kali ini kita akan masuk pembicaraan mengenai al-mutahhir ya, al-mutahhir atau kalau diartikan sesuatu yang dapat mensucikan. Baik, kita lihat langsung saja ke buku, kita baca dahulu, nanti setelah itu akan kita jelaskan satu persatu. Diperhatikan bukunya ya di paragraf selanjutnya setelah pertemuan semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-mutahhiru arba'atun. 1. Ma'un fi hadasin wa khabasin wa ghairihima. 2. Wa turabun fi tayammumin wa ghasalati nahwi kalbin. Yang ketiga, wadabihun fi jildi najisin bil mauti. Yang keempat, wa takhallulun fi khamrin. Kita artikan al-mutahhiru arba'atun. Yang dapat mensucikan ada 4. Maksudnya alat yang dapat dipakai untuk bersuci ada 4. Yang pertama, ma'un, air. Fi hadasin wa khabasin wa ghairihima. Ya, digunakan untuk mengangkat hadas, menghilangkan najis, khobas ya, wa ghairihima dan selain keduanya. Yang kedua, B, yang maksudnya B, wa turabun dan tanah. Fi tayammumin, digunakan untuk tayamum, wa ghasalati nahwi kalbin, dan membasuh ya pada salah satu basuhan bejana yang dijilat anjing. C. Wadabihun, yang ketiga, wadabihun alat penyamak ya, fi jildi najisin bil mauti, pada kulit bangkai ya, pada kulit hewan atau bangkai yang bernajis yang disebabkan mati. Yang D, yang keempat, wa takhallulun fi khamrin, dan takhallul pada khamar. Baik, kita akan jelaskan satu persatu mengenai keempat alat bersuci tadi. Kita lihat rekaman tulis. Disebutkan dalam kalimat ya dengan redaksi kalimat al-mutahhiru ya. Nanti ini kalau dilihat dari ilmu shorof, ini adalah wazan isim fa'il ya. Fa'il mutahhirun ya. Kalau nanti dilihat diambil dari kata apa? Masdarnya apa? Masdarnya adalah tathhirun. Ya, masdarnya adalah tathhirun. Ya, tathhirun. Ya, ini isim masdarnya. Kalau dilihat nanti kepada timbangan fi'il madinya, itu nanti diambil dari kata tohharo. Ya, bitasdid. Yaitu fi'il sulasil mazid biharfin ya. Fi'il sulasil mazid biharfin. Bab fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli, kemudian ada tambahan 1 huruf yaitu di hamzahnya ini bertasdid ya. Jadi al-mutahhir adalah isim fa'il. Al-mutahhir yang mensucikan. Ya, artinya toharoh dia bersuci ya. Maka isim fa'il artinya yang mensucikan. Arba'atun ada 4. Ya, kita lihat. Ma'un, turabun, dabihun, takhallulun. Air, tanah, alat penyamak, dan takhallul. Nah, kalau nanti mau diperkecil, sebenarnya alat bersuci ini ada 2. Ya, ada 2. Dari keempat ini bisa diperkecil. Apa diperkecil jadi apa? Yang pertama, ya dari keempat ini kalau mau diperkecil ya, ada 2. Yang pertama, jamidun, benda padat. Yang kedua, maaf, saya ulangi. Yang pertama, ma'iun, ya benda cair. Yang kedua, jamidun, benda padat. Jadi dari keempat ini kalau mau diperkecil 2 saja. Benda cair dan benda padat. Benda cair apa? Diwakili oleh air. Ini ya, air. Kalau benda padat ketiganya, tanah, alat penyamak, dan takhallul. Ya, ini maksudnya benda padat. Ya. Baik, kita kembali. Jadi al-mutahhir yang dapat mensucikan itu ada 4. Nah, air, tanah, alat penyamak, dan takhallul. Namun dalam redaksi kitab fikih lainnya ya, kitab fikih kita Syafi'i, dalam redaksi lain itu para ulama sedikit membedakan redaksinya. Kalau di sana disebut mutahhir, maka kita lihat di sebelah kiri.
Itu dalam beberapa kitab fikih lainnya disebutkan. Nanti ada perbedaan sedikit ya tentang alat bersuci yang 4 ini. Nah, dalam riwayat lain disebut apa? Wasailut thaharati arba'atun. Wasailut thaharati ada arba'atun. Wasail ini adalah bentuk jamak taksir dari kata wasilatun. Ya, wasilatun. Wasilah ya, perantara yang menghubungkan. Maksudnya apa? Perantara untuk bertohara ada 4. Apa makna wasail? Al-asya'ul lati yatatahharu biha. Sesuatu yang dipakai seseorang untuk bersuci. Ada 4 juga. Mana dia? Ma'un sama air, turabun tanah, dan timun apa nyamak. Nah, di nomor 4 ini berbeda. Kalau di buku kita disebut takhallul, ya. Kalau di sini hajarul istinja, batu yang digunakan untuk istinja. Ya, itu hanya perbedaan sedikit saja, perbedaan redaksi. Kita akan menjelaskan satu persatu dari keempat yang alat bersuci tadi. Kita kembali ke buku. Kita jelaskan. Nah, yang pertama air, ma'un. Sebelum kita jelaskan, kita akan melihat sebenarnya apa yang mendasari air ini dijadikan sebagai salah satu alat yang digunakan untuk bersuci. Bahkan sebagian ulama, ya jumhur ulama, ya bukan sebagian, yaitu dalam redaksi fikih itu disebutkan bahwa jumhur ulama itu sebenarnya ketika membicarakan masalah thaharah itu hanya meringkas, ya membatasi pembahasan hanya pada satu saja, yaitu pada air. Ya, makanya dalam redaksi kitab itu disebutkan wa hasarul jumhuru ya fil mutahhiri ya ma'an. Ya, wa hasarul jumhuru al mutahhiru fil ma'i li'anna zalika mafrudun fi raf'il hadasi wa izalatin najasa. Jadi kata para ulama, jumhur ulama ahli fikih, mereka membatasi pembicaraan alat bersuci itu hanya pada air saja. Kenapa begitu? Li'anna zalika mafrudun fi raf'il hadasin ya wa izalatin najasin atau wa izalatin najasa. Jadi sesungguhnya air pada hakikatnya yang dibicarakan ketika membicara thaharah. Kenapa? Karena itu yang difardukan. Itu yang difardukan dalam rangka untuk menghilangkan, ya, mengangkat sifat hadas dan menghilangkan najis. Itu yang disebutkan para ulama. Adapun yang lain itu menjadi berkembang, ya, dengan ayat-ayat lain atau hadis Nabi lain yang kemudian diijtihadkan para ulama sehingga terhasillah 4 kesimpulannya. Kita jelaskan pertama, air. Yang mendasari air menjadi salah satu alat bersuci adalah yang pertama, ini dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam 2 tempat, ya. Yang pertama kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Allah taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum," dan dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu minas sama'i dari langit ma'an, berupa air. Gunanya apa? Liyutahhirakum bih, agar Allah taala mensucikan kamu dengan air tersebut. Itu yang pertama. Jadi dipahami dari situ, air yang diturunkan Allah taala dari langit, ya, air disebut air, ya, yatatoharu bihil insan, ya, seorang manusia akan bersuci dengan air tersebut. Kemudian di tempat lain, pada surah lain Allah taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat ke-48, ya, sama. Allah taala mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan sesungguhnya kami telah menurunkan dan kami telah menurunkan, ya, dari langit berupa air, ya, tahuran yang suci, ya, tahiron ma'an tahiron yatatoharu bihil insan, ya. Jadi kita bersuci dengan air tersebut. Nah, dipahami dari ayat tadi, ya, singkatnya sebenarnya air ini, ya, kata para ulama ada 7 jenis air yang bisa dipakai untuk bersuci, ya. Kalau mau disingkat secara umum itu 2 saja. Yang pertama, ma'un nazala minas sama, air yang turun dari langit. Yang kedua, ma'un naba'a minal ardi, air yang keluar dari perut bumi. Nah, jadi baik air yang turun dari langit atau air yang keluar dari perut bumi itu bisa dipakai untuk bersuci. Kalau dirinci ada berapa? Ada 7 setidaknya. Yang pertama, ma'us sama, air langit, air hujan maksudnya. Yang kedua, ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga, ma'un nahri, air sungai. Yang keempat, ma'ul bihri, air perigi, maksudnya anak sungai. Yang kelima, ma'ul ain, mata air, ya, yang bersumber dari perut bumi. Yang keenam, ma'us salji, air salju, ya, air salju. Yang ketujuh, ma'ul barodi, ya, air yang dingin, ya, maksudnya sesuatu yang turun dari langit, ya, air kemudian membeku, ya. Sesuatu yang turun dari langit, ya, kemudian mencair di bumi, ya. Jadi ketujuh air tadi, ya. Kemudian yang mendasari air ini menjadi alat bersuci, ya, ini didasarkan pada hadis Nabi SAW, ya. Ini
ini hadis ini ditakhrij oleh imam yang 5 ya, rawahul khamsah. Ya, ini hadis berasal dari Abu Hurairah. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma'i. Fa in tawaddu'na bihi atishna afana tawaddu'u bima'il bahri. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, rawahul khamsah. Wa qala Tirmizi hadza hadisun hasanun shahihun. Jadi hadis ini ditakhrij oleh Imam yang 5. Sebagaimana yang maklum bahwa yang dimaksud Imam yang 5 dalam istilah ilmu hadis adalah imam yang pertama Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Itu rawal khamsah, maksud Imam yang 5. Nah, hadis dari Abu Hurairah. Apa isi hadisnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, sesungguhnya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasul, ya, apa kata laki-laki tersebut? Inna narkabul bahra, sesungguhnya kami sedang berada di laut. Ya, kata seorang tadi, kami sedang berada di kapal ya, di laut, berada di kapal. Kemudian wa nahmilu ma'anil qalilan minal ma'i. Kami membawa sedikit air, kata laki-laki tersebut kepada Nabi. Lalu kata laki-laki tersebut melanjutkan perkataannya, fa in tawaddu'na bihi atishna. Jika kami berwudu menggunakan air yang sedikit tadi, kami akan kehausan. Ya Rasulullah. Apakah kami boleh berwudu? Afana tawaddu'u bima'il bahri? Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Maka kata Nabi, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, bahwasanya air laut itu tahuru ma'uhu, airnya bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Maksudnya, yukalu ma mata fihi min samakin biduni dzabhin syar'iyyin. Maksudnya boleh dimakan apa yang mati ya di lautan, ya hewan apa. Tapi nanti ada kecualian pada hewan-hewan tertentu ya. Maksud di sini adalah ikan ya, pada umumnya ikan. Jadi ikan ya tanpa disembelih halal ya, bangkainya untuk dimakan. Itu berdasarkan hadis Nabi tadi. Ya, jadi itu yang mendasari bahwa air ini dipakai untuk alat bersuci. Oke, itu yang bisa dipahami. Nah, air ini tadi digunakan untuk apa? Fi khobasin, fi hadasin wa khobasin wa ghairihima. Jadi air dipakai untuk bersuci itu dalam dua hal. Digunakan untuk hadasin, mengangkat hadas. Kemudian khobasin, ya, hadas. Jadi air dipakai untuk bersuci untuk hadas. Sama ada hadas asghar, ya, hadas kecil, atau hadas akbar, ya, asgharun, ya, atau akbarun. Jadi hadas kecil, hadas besar pakai air. Nanti kalau hadas kecil wudu, kalau hadas besar mandi. Kemudian air untuk menghilangkan kotoran, najis, ya, maksudnya najas satu. Sama ada nanti sifatnya yang mukhaffafa, ya, atau mutawassito, atau yang satu lagi mughallazo, ya. Jadi ada tiga. Walaupun nanti di najis yang sifatnya mughallazo yang berat nanti akan dicampur dengan tanah ya. Nanti kita jelaskan di pembahasan selanjutnya. Nah, jadi air digunakan untuk mengangkat hadas, sama ada kecil dan besar dengan wudu atau mandi, atau menghilangkan najis, sama ada najis kecil, najis besar, dan seterusnya. Jadi air dipakai. Atau wa ini dan selain keduanya. Atau selain keduanya apa? Tajdidul wudu, memperbarui wudu. Ya. Jadi misalnya ada seseorang, ya, dia berwudu, kemudian dia sholat, lalu kemudian wudunya belum batal, tidak batal ya. Nah, tiba-tiba masuk waktu sholat berikutnya, lalu dia sholat dengan wudu tadi, maka sah. Tapi disunahkan bagi dia sholat hukumnya untuk memperbarui wudu. Nah, ketika dia memperbarui wudu, pada hakikatnya dia sedang tidak mengangkat hadas, tapi dia sedang memperbarui wudu. Kenapa? Karena selama seseorang belum batal wudunya, maka dia masih senantiasa dalam keadaan suci. Dia berwudu dalam rangka untuk memperbarui wudu saja. Itu yang dimaksud dengan selain daripada mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Kita lanjut yang kedua. Wa turabun, dan tanah. Ya, tanah. Apa yang mendasari tanah ini dijadikan alat ya bersuci, salah satu alat bersuci? Ini juga didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Kita bacakan
terlebih dahulu ayatnya ya. Nanti lihat di surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, apa kata Allah taala? "Wa in kuntum maradha," jika kamu dalam keadaan sakit ya, atau jika kamu sedang sakit, au ala safarin, atau sedang dalam keadaan safar ya, melakukan perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaib, atau salah seorang kamu baru kembali dari tempat buang hajat ya, atau lamastumun nisa, atau kamu ya baru menyentuh istri kamu. Nah, menyentuh di sini nanti ada khilaf ulama ya. Ada yang mengatakan menyentuh mubasyarah ya, kulit dengan kulit ya, bersentuh kulit dengan kulit langsung, atau sebagian ulama lain ya mengatakan menyentuh di sini adalah kinayah daripada jima, hubungan badan. Nah, kata Allah Taala apa? Fa in lam tajidu ma'an, jika kamu tidak mendapati air ya ketika itu ya, fatayammamu sa'idan thayyiban. Kata Allah Taala fatayammamu, maka bertayamumlah kamu. Sa'idan thayyiban, dengan tanah yang suci. Itulah ayat mendasarnya. Kata Allah Taala, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka sapu kamulah seluruh wajahmu dan kedua tanganmu. Ya, jadi itu ayat yang mendasarinya. Yang kedua, ini didasarkan pada hadis Nabi ya. Kita bacakan hadisnya. Yang pertama, hadis yang ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ya. Hadis ini berasal dari Jabir ya. Kita bacakan, an Jabirin ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Nabi? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran. Ya, dijadikan bumi ini untukku, kata Nabi, maksudnya untuk Nabi dan untuk kita umatnya, ya, masjidan wa tuhuran, sebagai masjid dan alat bersuci, ya, sebagai tempat sholat dan bersuci. Ya, jadi dipahami dari sini, bumi ini, ya, selain bisa dipakai untuk sholat, maksudnya bolehkah sholat selain di masjid? Boleh ya, dimanapun boleh, nanti kecuali pada tempat-tempat yang dikecualikan. Nanti ada hadis lain yang mengecualikannya ya, misalnya di kamar mandi dan kuburan ya, itu tidak bisa dijadikan tempat sholat. Tapi permukaan bumi manapun ya sah melakukan sholat. Makanya kata Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan, bumi ini dijadikan Allah Ta'ala kepadaku dan untuk umatku itu untuk tempat sholat dan wa tahuran, dan sebagai alat bersuci. Jadi ketika air tidak ada, maka penggantinya adalah tanah ya. Makanya kata Nabi, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Maka kata Nabi, siapapun ya di antara umatku yang mendapati waktu sholat telah masuk, maka hendaklah dia sholat. Maksudnya ketika dia dimanapun berada dan saat itu dia tidak mendapati air, kemudian dilihat waktu sholat sudah masuk, maka kata Nabi, sholatlah. Maksudnya bertayamum dahulu baru sholat ya. Makanya dalam redaksi lain Imam Ahmad ya, dengan redaksi lain menyebutkan aina ma adrokat nis sholatu tamassahtu wa sholaitu. Jadi kata Nabi, dimanapun aku berada ya, kemudian waktu sholat masuk ya, waktu sholat masuk aku mendapati waktu sholat, maka kata Nabi, tamassahtu, aku akan mengusap. Maksud ini bertayamum, mengusap wajah dan tangannya. Lalu wa sholaitu, dan aku sholat. Begitu yang dijelaskan dalam hadis tadi. Ya, ini hadis pertama yang menjadi dasar tanah ini dijadikan alat suci. Nah, kemudian hadis kedua, an Umrana ibni Husainin radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nasi wa idza huwa bi rajulin mu'tazilin fa qala ma mana'aka an tusalliya qala asabatni janabatu ya, asabatni janabatun wala ma'a qala alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini juga ditakhrij oleh Imam Muslim, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari Umran bin Husain ya radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya ya pada satu ketika kami bersama Nabi melakukan safar, lalu saat itu kami sholat ya, lalu Nabi sholat dengan para sahabat ya. Ketika kami safar ya melakukan perjalanan keluar bersama Nabi, kata Umran bin Husain, lalu Nabi sholat bersama para sahabat. Lalu setelah dia sholat, Nabi mendekat kepada seorang laki-laki yang mengasingkan dirinya
Jadi ada seorang laki-laki yang mengasingkan diri, ya sendirian dia mengasingkan diri dari kelompok lain, dari kelompok sahabat yang sholat bersama Nabi tadi. Lalu Nabi mendekat dan bertanya, "Ma mana'aka an tusolliya?" Apa yang menyebabkan kamu ya tidak sholat? Apa yang menghalangi kamu untuk sholat? Kata Nabi. Lalu dijawab laki-laki tadi, ya, "Asobatni janabatun." Aku ya Rasulullah, aku sedang junub, kata sahabat, kata seorang laki-laki tadi. Lalu Nabi mengatakan, Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shahidi fa innahu yakfika." Hendaklah kau menggunakan shahid, kata Nabi. Hendaklah kau menggunakan shahid, sesungguhnya itu cukup bagimu. Nah, shahid di sini ya sama dengan penyebutan kata Allah Taala, "Fatayamamu shahidan thayyiban." Ya. Nah, diartikan para ulama, misalnya kita lihat nanti keterangan yang disampaikan Syekh Mustafa ya, di Bulbugho, ya, itu dikatakan shahid di situ adalah alaika bis-shahid, hendaklah kau memakai shahid. Shahid di situ adalah masuk ada ala wajhil ardi minat turab, ya, tanah yang naik, ya, tanah yang berasal dari permukaan bumi yang naik ke wajah, maksudnya soal di situ adalah tanah, ya, kita memakai tanah yang kita ambil dari permukaan bumi, ya, jadi kita jadikan untuk tayamum. Jadi kata Nabi, fa innahu yakfika, sesungguhnya tanah itu cukup bagimu untuk membolehkan kamu sholat walaupun saat itu sedang junub. Jadi air tadi kan tidak ada, kata laki-laki tadi. Maka kata Nabi, pakailah tanah, sehingga itu cukup bagimu untuk membolehkan kamu melaksanakan sholat. Jadi dimanapun berada, ketika walaupun air tidak ada, bukan berarti ya seseorang itu tidak jadi boleh, ya tidak mengerjakan sholat, tetap dia sholat. Ya, ada tanah sebagai pengganti daripada air yang tidak bisa dipakainya karena tidak ditemukan atau mungkin karena terhalang, ya, misalnya karena sakit dan sebagainya. Jadi tanah ya alat kedua yang dipakai untuk bersuci. Digunakan untuk apa? Fi tayammumin wa ghusalatin ahli qalbin. Digunakan untuk tayamum, kata Nabi, fi tayammumin, ya, untuk tayamum. Kemudian wa ghusalatin ahli qalbin, dan untuk membasuh ya salah satu basuhan bejana yang dijilat anjing. Ya, ini didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi masalah bejana yang dijilat anjing, ya, ini bisa kita temukan nanti di beberapa hadis yang disebutkan, ya. Ya, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh ya Imam Al-Bukhari, ya, yang ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Kita bacakan hadisnya. Jadi tanah tadi digunakan untuk membersihkan, menyamak, ya, bejana yang dijilat anjing. Ya, maksudnya begini, hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Jadi atau dalam riwayat lain dari Muslim, ya, tohuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Jadi berdasarkan hadis tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum." Kalau seekor anjing minum, ya, pada bejana salah seorang kamu, ya, tempat menampung air, ya, bejana, ina, ya, apabila anjing meminum, ya, pada salah satu bejana kamu, maka kata Nabi, "Falyaghsilhu sab'an." Maka basuhlah bejana tersebut 7 kali. Dalam redaksi lain Imam Muslim menyebutkan tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi kalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Jadi kata Nabi, sucinya bejana salah seorang kamu, ya, ketika, ya, dijilat anjing, ya, bahwa dia membasuhnya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, berdasarkan hadis tadi, ya, jadi tanah ini digunakan untuk selain tayamum, ya, untuk ghusalatin ahli qalbin. Ini pertama tadi, ya, tayamum, ya. Kemudian kedua, ghusalati nahwi kalbin. Jadi ketika sebagian berdasarkan hadis Nabi tadi, jadi kalau misalnya seekor anjing meminum, ya, di bejana salah seorang dari kamu, kata Nabi, maka falyaghsilhu sab'an, ya, ulahunna biturab. Basuhlah bejana tersebut dengan air, salah satunya dengan tanah. Jadi 7 basuhan tadi salah satunya menggunakan tanah, sama ada di awal, di tengah atau di akhir, ya.
Ini dia keterangannya. Nah kalau babi bagaimana? Sama, babi lebih utama lagi karena kan kullu hayawanin tohirun ya illal khinzir wal kalba wa ma yatawalladu minhuma aw ahadihima. Jadi semua hewan itu pada dasarnya ainnya ya zat hewan tersebut itu suci ya, walaupun nanti ada yang halal dimakan dagingnya, ada yang tidak halal dimakan dagingnya. Nah pada dasarnya seluruh hewan suci kecuali apa? Illal khinzir wal kalba, kecuali dua jenis binatang yaitu babi dan anjing, dan yang lahir dari keduanya atau yang berasal dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Nah sama, jadi kalau misalnya babi yang menjilat bejanan seseorang dan maka sama disama juga, salah satunya dengan tanah itu keterangannya. Kemudian yang ketiga dabihun, alat penyamak ya, alat penyamak digunakan untuk apa? Fijil di najisin bil mauti, gunakan pada kulit ya hewan yang ya pada kulit hewan yang bernajis yang disebabkan dia mati. Nah kenapa, apa yang mendasari alat penyamak ini jadi alat suci? Ini juga berasal dari hadis Nabi ya, bukan dari ayat tapi dari hadis Nabi SAW. Ya, kita bacakan an Abdillahi ibni Abbas ya, an Abdillahi ibni Abbasin qol ya radhiyallahu anhu qol ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dubighal ihabu faqad tahura. Jadi kata ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ya, dia mendengar Nabi SAW pernah bersabda idza dubighal ihabu faqad tahura. Apabila ya bangkai itu telah disamak maka sucilah dia, maksudnya sucilah kulitnya gitu ya. Jadi hadis ini ditakhrijis Imam Muslim. Jadi dubigha disebutkan kata dubigha. Dubigha ini artinya menyamak. Maksudnya apa? Disebutkan para ulama. Dubigha maknanya uzilat fuduluhu ya wa rutubatuhu ya wa allati yufsiduhu ya baqauha. Jadi dihilangkan fudul ya, sisa-sisa yang melekat pada bangkai tadi, kemudian dihilangkan kelembapannya, dikeringkan dia ya. Bihaisu law naqa'u fil ma'i ba'da zalika lam ya'ud ilaihi natmu. Jadi untuk menandakan kulit bangkai tadi sudah suci, itu ditandai dengan kalau kita rendam kulit bangkai tadi ke dalam air, maka tidak akan mengeluarkan bau busuk ya, itu menandakan dia telah suci. Diuzilat fudulu, dihilangkan kelebihan ya, sisa-sisa yang ada pada bangkai tadi, lalu kemudian dikeringkan ya, dikeringkan ya. Nanti ada alat penyamak, kita bahas di bab tersendiri. Nah kenapa kulit bangkai itu jadi najis? Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala ya, nanti buka surah Al-Maidah ayat ketiga. Allah Ta'ala berfirman hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan seterusnya ila akhiril ayat. Nah kita fokus kepada kata al-maitah. Jadi kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 3 tadi, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kamu al-maitah, bangkai, maksudnya memakai bangkai. Nah penyebutan al-maitah itu diartikan para ulama. Apa kata para ulama? Maksud al-maitah di alam ayat tadi ya, sesuai firman Allah Ta'ala tadi, al-maitah itu kullu hayawanin zalat hayatuhu bi ghairi dzabihin syar'iyyin. Ini kata para ulama, disebut bangkai adalah seluruh hewan yang mati ya, zalat hayatuhu mati, tapi bi ghairi dzabihin syar'iyyin, bukan disembelih secara syar'i. Jadi misalnya ada hewan ya, dia mati bukan karena disembelih maka jadi bangkai. Nah ketika dia jadi bangkai itu sudah jadi najis. Karena kata para ulama maksudnya begini ayat ini, tahrimul maitati dalilun najasatiha. Pengharaman bangkai tadi itu sesuai ayat tadi ya, diharamkan bagimu bangkai, itulah menunjukkan dalil kenajisannya. Itu kata para ulama, li'anna tahrima mala darara fihi wala hurmata lahu dalilun najasatihi. Karena pengharaman sesuatu yang tidak ada mudarat padanya, kemudian tidak ada penghormatan terhadapnya, itu merupakan dalil najasati, dalil kenajisannya. Maksudnya begini, hewan kan tadi pada dasarnya ya, ini hewan yang halal dimakan ya, bangkai ya, dagingnya. Kalau misalnya dia mati bukan disembelih, bukan karena sembelih, jadi bangkai. Contoh misalnya kambing ya, itu ainnya suci dan dia termasuk hewan yang dibolehkan untuk dimakan dagingnya. Nah ketika dia mati bukan karena disembelih ya, misal karena tercucuk ya, karena terjatuh, tercekik, kemudian disembelih bukan dengan sembelih syar'i, atau misalnya kurang rukun
kurang syarat sah menyembelihnya, ya, dan lain sebagainya, itu menyebabkan dia jadi bangkai. Nah ketika dia jadi bangkai, haram untuk dimakan, tidak boleh makan. Nah ketika bangkai itu jadi haram dimakan dagingnya, haram pula jadi dimanfaatkan kulitnya. Karena kata para ulama, wa najasatuha, ya, wa najasatul maitati tastatbi'u najasata ajza'iha. Karena keharaman bangkai itu menyebabkan keharaman terhadap bagian-bagian lainnya. Nah kalau tadi misalnya hewan yang halal dimakan dagingnya, lalu kemudian dia mati bukan karena disembelih, maka dia jadi bangkai, haram untuk dimakan. Nah karena keharaman dia jadi bangkai, maka itu akan membuat keharaman terhadap bagian-bagian lain daripada hewan tersebut, sama ada kukunya, bulunya, dan kulitnya. Makanya tadi kalau mau dimanfaatkan kulitnya, maka harus disembelih, maka harus disucikan dulu dengan cara yang sama, sesuai dengan sabda Nabi tadi, idza dubiwal ihab faqad tahura. Jika bangkai tadi telah disamak, maka telah sucilah dia. Jadi itu yang mendasari alat penyama ini, ya, untuk mensucikan kulit bangkai yang najis, disebutkan dia mati bukan karena disembelih secara syar'i. Kemudian yang terakhir, ya, wa takhallulun fi khamrin, takhallul pada khamar. Ya, takhallul ini adalah proses fermentasi secara alamiah, ya, pada khamar, ya, fi khamrin pada khamar. Jadi begini, khamar pada dasarnya kan haram, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, kata Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi kata Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamar, ya, minuman yang memabukkan, wal maisir perjudian, wal ansab, ya, menyembelih untuk sesembahan selain Allah Ta'ala, kemudian wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, adalah perbuatan yang rijsun, najis, dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, kata Allah Ta'ala, maka tinggalkanlah olehmu, jauhi semua itu, ya. Kenapa? La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat keuntungan. Jadi keharaman tadi itu, ya, karena tadi rijsun. Nah, makanya khamar ini kan salah satu minuman yang diharamkan, ya, tidak boleh kita